Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Teguh Firmansyah dengan NPM 202543501025. Nah, kali ini saya bakal bahas mengenai active voice dan passive voice. Nah, di Indonesia kan kita mengenal kalimat aktif dan juga kalimat pasif yang biasanya mereka dibedakan dengan adanya imbuhan di kata kerjanya. Untuk kalimat aktif sendiri biasanya ada imbuhan me di depannya. Contohnya kayak mencintai, meninggalkan, menutup, mencicipi, dan kawan-kawannya. Nah, kalau untuk pasif sendiri, kita biasanya menggunakan imbuhan di dan ter. Nah, di dan ter ini contohnya tuh dijatuhkan, terjatuh, tertutup, terbuka, dan sebagainya. Masih banyak. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris ada loh yang namanya active voice dan passive voice. Nah, untuk active voice sendiri di dalam bahasa Indonesia diartikan kalimat aktif yang mana subjek atau pelakunya itu adalah yang melakukan pekerjaan atau kata kerja itu sendiri. Contohnya, I burn a paper. Nah, I di situ sebagai subjek yang melakukan aktivitas sebagai pelaku dari kata kerja. Jadi, aku membakar kertas itu. Nah, sedangkan passive voice adalah kalimat pasif yang dimana subjek itu menerima aksinya. Contohnya kayak the paper is burned by me. Nah, by di sini tuh boleh dipakai boleh enggak. Tuh. Nah, the paper sebagai subjek itu menerima aksi yaitu dibakar oleh siapa? Oleh saya. Jadi kayak gitu. Untuk patternnya sendiri, kalimat aktif itu lebih fleksibel. Dia tuh berdasarkan tensisnya, tergantung tensisnya. Bisa menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, terus bisa pakai verb yang juga. Tergantung kebutuhan atau kondisi teks kalimatnya. For example, I leave my house. Aku meninggalkan rumahku. I yang berhubungan di sini adalah kalimat aktif. Sedangkan untuk kalimat pasif lebih gampangnya hanya menggunakan satu form, yaitu be plus past participle plus by, itu tambahan ya. Jadi bisa pakai subjek atau enggak gitu. Lalu biasanya kalau di konteks writing kita bisa menggunakan juga ketika soalnya menggunakan spesifik pelakunya siapa, jadi oleh siapa. Tapi kalau di konteks speaking itu biasanya kita nggak terlalu butuh subjek, makanya nggak usah. Jadi kita tuh nggak perlu ada subjek gitu. Jadi berdasarkan contoh sebelumnya, I leave my house. Saya meninggalkan rumah saya. Jika diubah menjadi passive voice akan menjadi the house is left by me. The house is left by me artinya rumah itu ditinggalkan oleh aku. Selain menggunakan by, kita juga bisa membuat kalimat tanpa by ketika di konteks speaking juga. Contohnya, the door is closed artinya pintu itu tertutup. Jadi tanpa menggunakan by juga bisa diartikan sebagai passive voice, jadi nggak ada subjeknya. Nah, sekarang kita akan coba untuk merubah kalimat pasif ke kalimat aktif berdasarkan tensesnya. Kali ini aku bakal ngasih tahu penerapan active voice dan passive voice di dalam tenses. Oke, di sini aku ngambil 5 contoh tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada simple present, yaitu menunjukkan kejadian yang saat ini terjadi. Atau hari ini. Present continuous, yaitu hari ini tapi sedang berlangsung. Present perfect, yaitu hari ini yang sudah berlangsung. Simple past yang terjadi di masa lampau, dan simple future yang terjadi di masa yang akan mendatang, atau kita bisa nyebutnya sebagai planning gitu. Nah, kali ini untuk simple present, untuk kalimat aktifnya adalah I cook noodle, pakai verb 1 simple present. Ketika kita ubah menjadi passive voice, dia akan menjadi a noodle is cooked by me. Jadi dia menggunakan to be dan verb 3 atau past participle. Nah, untuk simple past ketika aktif itu I cook,
a noodle. Nah, cook di sini menggunakan verb 2. Nah, untuk di sini passive voice-nya akan menjadi a noodle was cooked by me. Nah, jadi pas jadi pasif itu dia tetap menggunakan to be dan verb 3. Lalu was sebagai to be dan cook sebagai verb 3. Selanjutnya untuk simple future. Di sini ketika aktif itu menjadi I will cook a noodle. I will cook a noodle. Aku akan memasak mie. Nah, di sini menggunakan will and verb 1. Jadi ketika diubah menjadi pasif, dia akan berubah menjadi a noodle will be cooked by me. Jadi tetap menggunakan pattern to be dan verb 3 gitu. Nah, jadi segitu penjelasan dari saya untuk materi active voice dan passive voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.